Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada sore hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita membahas tentang 10 sahabat Nabi yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam pembahasan mengenai sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini mungkin pertemuan yang terakhir untuk pembahasan mengenai kehidupan Abu Bakar, tentang diri Abu Bakar As-Siddiq dan perannya tatkala beliau menjadi khalifah. Sebelumnya ya bisa jadi kalau ada hambatan mengenai jaringan lagi, bisa jadi nanti saya matikan lagi videonya, tidak apa-apa ya, lewat audio saja. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa peran Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau memimpin kaum muslimin sebagai khalifah dalam kurun waktu 2 tahun. Ya, jadi Abu Bakar itu menjadi khalifah hanya 2 tahun 2 bulan ya. Hanya 2 tahun 2 bulan. Kemudian wafat ya pada usia 63 tahun, sama dengan usia Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Bakar itu 2 tahun di bawah Nabi. Ya. Usianya 2 tahun di bawah Nabi. Wafatnya 2 tahun setelah Nabi. Ya, 2 tahun setelah Nabi, dan wafat pada usia yang sama. Dan dikuburkan di tempat yang sama ya. Di kuburannya Abu Bakar itu di sampingnya kuburan Nabi. Demikian pula kuburannya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nanti akan datang pembahasannya secara khusus. Kemarin sudah kita bahas ya tentang peran besar Abu Bakar. Yang pertama yaitu ya meneruskan pasukan Usama yang sudah dikirim oleh Rasulullah di akhir-akhir masa kehidupan Rasulullah, kemudian tetap diteruskan ya tugas dari pasukan Usama. Kemudian yang kedua di antara peran besar Khalifah Abu Bakar adalah memerangi kaum murtad, yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya tentang banyaknya terjadi kemurtadan ya ketika Rasulullah SAW wafat. Kemudian mereka melakukan konspirasi ya, kemurtadan, penolakan untuk membayar zakat dan seterusnya. Akhirnya kemudian diperangi dan bisa ditumpas oleh Abu Bakar. Akhirnya setelah peristiwa tersebut ya, kaum muslimin kembali kuat. Karena tatkala Rasulullah SAW wafat, banyak orang murtad itu kaum muslimin goncang. Ya, orang Romawi, orang Persia merongrong Islam dari dalam ya. Merongrong Islam dari dalam, tapi kemudian kaum murtad tersebut, kemudian kaum-kaum yang di sana ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi, yaitu nabi palsu, itu diperangi semuanya oleh Abu Bakar. Akhirnya kembali kemuliaan Islam tersebut setelah itu. Kemudian telah kita bahas pula peran besar Abu Bakar dalam mengumpulkan Al-Quran ya, pada pertemuan sebelumnya ya, mengumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran ya menjadi suatu mushaf ya, jadi suatu mushaf, kodifikasi Al-Quran. Kemudian peran besar Abu Bakar berikutnya adalah penaklukan, ekspansi, penaklukan 2 negeri, yaitu Irak dan Syam. Ini penaklukan Irak itu dilakukan di masa Abu Bakar, walaupun tidak utuh, nanti akan dilanjutkan di masa Umar. Kemudian penaklukan Syam. Kita lihat ya pada halaman 78 dari buku panduan kita. Penulis mengatakan ya, memberi judul Ekspansi Islam ke wilayah Persia. Jadi ada 2 imperium yang sangat besar pada zaman itu ya, yaitu
Persia dan Romawi. Ya, Persia dan Romawi. Persia ini, demikian pula Romawi ini kekuasaannya sangat luas. Kekuasaannya sangat luas. Dan di antara ya, negeri yang masuk di dalam kekuasaan Persia adalah Irak. Ya, Irak. Kemudian Romawi yang masuk di dalam kekuasaannya adalah Syam. Dan kedua negeri ini ditaklukkan oleh Abu Bakar ketika beliau menjadi khalifah, walaupun tidak utuh. Nanti akan dilanjutkan di masa Umar. Ya, dan sekali lagi kami sampaikan bahwasanya kegiatan jihad itu bukan semata kegiatan bukan kegiatan penindasan ya, tetapi kegiatan pembebasan, karena negeri-negeri yang berada di bawah kekuasaan Persia, kerajaan Romawi itu sebenarnya merupakan korban kezaliman gitu. Nah, kemudian Islam datang untuk justru membebaskan mereka dari kezaliman tersebut. Bukan kemudian menindas mereka, kemudian memaksa mereka ke dalam Islam, tidak. Karena ada beberapa pilihan. Ya. Diajak ke dalam Islam, kalau tidak mau diajak ke dalam Islam, silakan untuk tetap berada pada agamanya sebelumnya, tetapi ada kewajiban untuk membayar jizyah. Tadi tidak wajib masuk ke dalam Islam. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Dan tatkala pasukan kaum muslimin memerangi negeri-negeri kafir tersebut, negeri Nasrani tersebut, itu tidak ditumpas ya. Tidak ditumpas begitu saja sebagaimana yang sering dilakukan oleh orang-orang barat ya, misalnya di perang-perang yang dilakukan oleh negeri-negeri barat itu kan biasanya tujuannya untuk merampas kekayaan, kemudian menindas dan seterusnya. Islam tidak seperti itu. Tapi justru membebaskan mereka dari kezaliman kerajaan Persia atau kerajaan Romawi. Dan mereka tidak dipaksa masuk ke dalam Islam. Ya. Kalau tidak mau masuk ke dalam Islam ya silakan, tapi membayar upati atau membayar jizyah, jizyah. Dan walaupun pada akhirnya kebanyakan dari mereka karena tertarik dengan Islam, ya masuk Islam juga. Baik, dikatakan oleh penulis di halaman 78 tersebut, bahwasanya kekuasaan atau imperium Persia itu mencakup wilayah-wilayah yang sangat luas. Ya, wilayah yang sangat luas. Pokoknya daerah-daerah Irak, Iran itu Persia ya. Dan seterusnya. Itu di antara negeri-negeri yang berada di bawah kekuasaan Persia. Dan dikenal ya sejak dahulu kala Persia dan Romawi ini selalu melakukan konfrontasi. Ini kan dua kerajaan besar pada zaman itu. Itu sering melakukan pertempuran, peperangan, konfrontasi dan seterusnya. Jadi dikatakan oleh penulis, wilayah kekuasaan Persia itu kadang bertambah dan kadang berkurang. Ya, jadi seperti itu, mereka menaklukkan kota-kota, negeri-negeri menjadi di bawah kekuasaan mereka gitu. Jadi memperluas wilayah kekuasaan. Ya, itu yang dilakukan Persia dan Romawi, memperluas wilayah kekuasaan. Ya. Nah, wilayah kekuasaan Persia itu kadang bertambah, kadang berkurang seiring dengan kemenangan dan kekalahan yang dialami dalam konfrontasi melawan Romawi. Jadi sering itu konfrontasi antara kerajaan Romawi dan kerajaan Persia, ya. Jadi kalau ada di negeri-negeri terpencil sedang dikuasai Persia, kemudian Romawi masuk berusaha untuk menaklukkan, ya jatuh lagi ke dalam tangan Romawi. Persia datang lagi memerangi Romawi di situ, jatuh lagi ke dalam kekuasaan Persia dan seterusnya. Seperti itu. Dan Islam ya karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah untuk ya memperluas dan mendakwahkan agama ini, kemudian melawan pemerintah yang sewenang-wenang yang menzalimi rakyatnya, maka kaum muslimin berusaha untuk melakukan pembebasan wilayah. Ya. Di halaman 79 inilah mulai dilakukan pembebasan Irak. Irak ini di bawah kekuasaan Persia. Kata penulis, bangsa Arab melihat Imperium Persia lebih sulit ditaklukkan dibandingkan Imperium Romawi. Jadi Persia itu ternyata lebih sulit ya
lebih kuat gitu. Lebih susah untuk ditaklukkan. Intinya Abu Bakar mengirimkan 2 pasukan, ya, 2 pasukan untuk membebaskan Irak, ya, membebaskan Irak, ya. 2 pasukan tersebut di bawah pimpinan Khalid bin Walid dan Iyad bin Ghanam. 2 pasukan tersebut, ya, di bawah pimpinan Khalid bin Walid ini mengepung wilayah Irak dari arah selatan, ya. Kemudian pasukan satunya dipimpin oleh Iyad bin Ghanam mengepung wilayah Irak dari arah utara. Keduanya ditugaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Abu Bakar As-Siddiq, dan ya, apa namanya, ini pembebasan Irak adalah pembebasan yang cukup lama dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan mengutus pasukan-pasukannya. Berbeda dengan pembebasan Romawi, dia cenderung cepat. Nanti cuman ada perang Yarmuk saja, perang yang terkenal, perang Yarmuk, nanti akan kita bahas. Adapun pembebasan Irak ini terjadi di beberapa tempat. Semisal, ya, yang pertama di halaman 82 ini urutannya agak ini ya, membingungkan ya. Urutannya agak membingungkan. Di halaman 82 terjadi perang, ini masih dalam rangkaian pembebasan kota Irak, ya, pembebasan negeri Irak, ya, negeri yang besar. Ada yang namanya perang perang Madar yang terjadi pada bulan Safar tahun 12 Hijriyah. Tahun 12 Hijriyah. Ya. Nama apa namanya? Raja Persia pada saat itu namanya Kisra Ardashir. Namanya kan, kalau rajanya Persia itu namanya Kisra. Kalau Romawi itu namanya Kaisar. Kaisar Romawi, Kisra Persia. Nah, Kisra Ardashir ini mengerahkan orang-orangnya dan membentuk pasukan dengan kekuatan baru di bawah komando Qorin bin Faryanis. Akhirnya pasukan ini bertemu dengan pasukan kaum muslimin. Ya, pasukan kaum muslimin. Dan di dalam perang kali ini Khalid bin Walid menggunakan strategi perang yang biasa beliau gunakan sebelumnya. Apa strategi Khalid bin Walid? Ya, yaitu membunuh komandan pasukan musuh terlebih dahulu. Ini strategi yang dilakukan oleh Khalid bin Walid. Ya. Namanya pasukan itu kan banyak ya, puluhan ribu sampai ratusan ribu. Tetapi kalau kita berhasil membunuh, ya, panglimanya, itu apa namanya, bisa dikatakan itu kemenangan sudah ada di tangan kita. Tinggal kita apa namanya, intinya pasukan tersebut akan melemah. Ya. Dan kemungkinan besar tatkala pasukan itu mengetahui bahwasanya pimpinannya, ya, terbunuh, maka mereka akan melarikan diri. Biasanya kan gitu. Biasanya memang prinsipnya gitu ya. Kalau ya bukan kita bermain ya, tapi kita tahu permainan catur itu kalau rajanya mati ya sudah. Tidak ada gunanya pion, tidak ada gunanya yang lain dan seterusnya kalau rajanya sudah mati. Demikian pula dalam peperangan. Maka strategi Khalid bin Walid itu bukan memperbanyak untuk membunuh pasukan, tetapi yang paling diincar itu adalah panglimanya. Kalau panglimanya mati, maka musuh itu bisa kocar-kacir karena tidak ada yang memimpin mereka. Dan nanti akan kita lihat ini dari perang-perang yang dilakukan di masa kekhalifahan Umar bin Abu Bakar itu apa namanya, yang menjadi panglima utama itu Khalid bin Walid. Ini memang panglima besar, panglima yang bisa dikatakan paling hebat ya di antara para sahabat. Dan sejak Khalid bin Walid itu masuk Islam, beliau selalu dijadikan panglima. Ya, dimulai sejak zaman Nabi SAW masih hidup, tatkala perang Mu'tah, beliau menjadi panglima yang memenangkan perang dengan Romawi tatkala itu. Akhirnya ketika Rasulullah wafat, kemudian di zaman kekhalifahan Abu Bakar dilakukan berbagai macam peperangan, itu Khalid bin Walid yang diutus untuk menjadi panglima, pemimpin perang.
Ya, karena strateginya sangat hebat, ya. Beliau ketika memimpin luar biasa. Nah, di perang Badar ini tentu dipimpin oleh Khalid bin Walid, dan yang beliau lakukan adalah berusaha mengincar panglima dari musuh, pasukan musuh. Akhirnya terbunuh. Kata penulis, strategi tersebut itu berpengaruh sangat kuat dalam menjatuhkan mental mereka. Ya, dan sebaliknya menjadikan semangat juang pasukan muslimin itu memuncak, ya, memuncak. Pada peperangan ini, kata penulis, ya, prajurit Persia yang mati itu 30.000 personil, banyak banget ya. Ya, jadi biasa itu ya, kalau peperangan itu yang mati sampai 30.000, itu kalau berkumpul dalam satu stadion, itu satu stadion berarti segitu jumlah yang mati, banyak ya. Itu belum termasuk prajurit yang tenggelam di sungai, ya. Jadi memang dulu itu medan peperangan itu ya semua orang mati ya, semua orang mati banyak ya, berhamburan, kemudian ada juga yang di sungai-sungai, nanti dikuburkan, dimasukin aja ke tanah gitu. Ya. Nah, di perang Badar ini dimenangkan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin, setelah itu kaum muslimin bergerak lagi, bergerak maju, ya. Bergerak maju, ya, menuju kota Hirah, ya. Tetapi sebelum sampai di kota Hirah, jadi kota Hirah ini apa ya? Ibu kota negeri boneka dari Persia gitu, di Irak, ya, di Irak. Jadi Irak itu kan luas, ini yang mau ditaklukkan oleh kaum muslimin, ada beberapa kota-kota yang dilewati. Ya, di situ ada pasukan Persia gitu. Ini yang tadi kita bahas, ini perang Badar, ya. Selesai di Badar tersebut, kaum muslimin menang, kemudian lanjut lagi. Sebelum sampai Hirah di ibu kota, sampai di kota Walajah. Walajah ini di sebelah utaranya Badar. Jadi ke utara masuk kota Walajah. Ya. Kata penulis, setelah perang Badar berakhir di halaman 83, penguasa Persia ketika itu yaitu Ardashir, namanya Ardashir, itu berpikir keras dan mendapat ide untuk memerangi bangsa Arab dengan orang-orang Arab sendiri. Ya. Jadi ketika di perang Walajah ini, ya, ketika kaum muslimin sudah bergerak, ya, sedang melewati kota Walajah, Persia itu menyusun strategi gimana caranya melawan kaum muslimin, yaitu dengan cara menggunakan orang Arab sendiri. Jadi kalau kaum muslim ini kan orang Arab nih, orang Arab. Tapi kan Arab itu, semenanjung Arab itu kan tidak semuanya Islam ya. Tidak semuanya Islam. Semenanjung Arab itu sangat luas. Ya, Arab-Arab pinggiran itu ya banyak yang Nasrani, banyak yang masih musyrik dan seterusnya. Akhirnya Persia meminta bantuan terhadap orang-orang Arab yang masih Nasrani, yang masih memusuhi Islam. Ya, karena mereka tentu lebih tahu tentang karakteristik pasukan-pasukan Islam yang berasal dari Arab, ya. Yang berasal dari Arab. Akhirnya Kisra pun membentuk pasukan yang terdiri dari orang-orang Nasrani dari kabilah Bakar bin Wa'il. Ini salah satu kabilah Arab tapi Nasrani. Ya, serta kabilah-kabilah lain yang lebih memilih patuh dan tunduk kepada Persia daripada kepada kaum muslimin ya. Nah, tentu ya masih banyak kabilah-kabilah di Arab yang benci dengan Quraisy, benci dengan orang-orang di Madinah, kaum muslimin, ya tentu hasad ya. Namanya sudah berulang kali kita jelaskan ya, kalau kebiasaan orang-orang Arab di zaman jahiliyah itu fanatisme kesukuan yang sangat tinggi. Ya, fanatisme kesukuan yang sangat tinggi. Mereka lebih mengedepankan kesukuan daripada kebenaran. Walaupun mereka tahu bahwasanya kebenaran itu ada di tangan Muhammad, tapi karena Muhammad itu dari suku Quraisy, kita nggak rela semenanjung Arab ini ya dikuasai oleh orang-orang Quraisy. Ya, akhirnya mereka lebih memilih untuk membantu Persia untuk menaklukkan kaum muslimin. Ya, akhirnya Persia membentuk dua pasukan, ya, pasukan Nasrani. Ini nggak ada apa-apanya ya dengan perang salib, itu perang salib nanti itu. Kalau ini perang di zaman Abu Bakar. Ada dua pasukan besar, pasukan Nasrani. Yang pertama dipimpin oleh Andar Zugar.
Yang kedua dipimpin oleh Bahman Jadawai. Gitu ya bacanya. Intinya dua pasukan ini bergabung, ya, pasukan Persia Arab itu untuk melawan Khalid bin Walid. Ya. Akhirnya pasukannya Khalid bin Walid ini bertemu dengan pasukan gabungan Persia Arab. Nah, bagaimana strategi Khalid di perang Walajah ini? Kata penulis, strategi Khalid adalah menyerang pasukan gabungan musuh dari 3 arah. Jadi 3 arah ya. Jadi dikepung dari arah depan secara terang-terangan dan dari arah belakang secara sembunyi-sembunyi. Ini 2 apa 3 ya? Mungkin dari belakang 2 mungkin. Bagian kanan, bagian kiri, wallahu alam, 2 atau 3. Intinya mereka dikepung. Caranya itu dengan dikepung. Untuk itu sebagian kaum muslimin mengendap-endap dan bersembunyi sambil bersiaga di belakang pasukan Persia. Gitu. Jadi gitu caranya. Ya. Pasukan yang menghadapi dari depan itu dipimpin langsung oleh Khalid. Ya. Jadi Persia hanya tahu bahwasanya pasukannya berkumpul di satu tempat di depan kita yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Akhirnya pertempuran sengit pun terjadi, ya, sampai-sampai kedua pasukan tersebut, ya, kesabaran diri mereka telah habis dan perang ini sepertinya tidak akan pernah berakhir. Akhirnya kemudian datanglah pasukan penyergap kaum muslimin yang keluar dari 2 arah dari belakang. Ya. Tepat pada saat Khalid sedang berjuang keras untuk mendesak pasukan Persia. Ini diserang dari depan, ya, kemudian dikepung dari belakang. Salah nih, ya. Nah, itu diserang oleh Khalid dari belakang, ditekan terus supaya mundur. Ternyata di belakang pasukan Persia Arab ini ada pasukan Khalid yang lain yang sembunyi-sembunyi dari belakang. Akhirnya pasukan Persia, gabungan Persia dan Arab Nasrani yang berkoalisi tersebut tercerai-berai. Dan panglimanya tadi yang bernama Andar Zughar itu melarikan diri dengan nafas yang tersengal-sengal hingga dia mati kehausan di gurun pasir. Mati dia. Ya. Kata penulis, di dalam perang ini banyak orang Arab Nasrani dari kabilah Bakar yang terbunuh. Ya, banyak. Ya, jadi kan tadi kabilah Bakar Nasrani ini ya bergabung dengan pasukan Persia untuk memerangi kaum muslimin. Ya, melawan kaum muslimin. Ternyata banyak yang terbunuh dari kabilah Bakar ini. Maka Khalid bin Walid menawan keluarga mereka dan memberikan jaminan keamanan bagi para petani. Sehingga orang-orang itu menjadi ahlul dhimmah, kaum yang mendapat jaminan perlindungan Islam dengan konsekuensi yang bayar pajak. Gitu. Jadi ya takluk ya di bawah pasukan kaum muslimin. Akhirnya mereka menjadi ahlul dhimmah. Ya silakan mau masuk ke dalam Islam atau tidak, silakan. Kalau tidak masuk ke dalam Islam ya membayar jizyah. Karena kalian berada di bawah kepemimpinan kaum muslimin. Kemudian berikutnya perang Alyas, lanjut lagi. Kalau tadi perang Walajah bulan Safar, bulan berikutnya Rabiul Awal, masih pada tahun 12 Hijriah. Ini orang-orang ya kabilah Bakar bin Wa'il ini murka, hendak melakukan pembalasan. Karena mengetahui bahwasanya banyak orang dari mereka yang terbunuh ketika di perang Walajah sebelumnya. Akhirnya kabilah Bakar ini meminta Persia, Kisranya, yaitu Ardashir, untuk mengerahkan pasukan yang lebih besar lagi untuk melawan kaum muslimin. Akhirnya tidak lama kemudian dibentuklah pasukan yang sangat besar, koalisi gabungan, ya, dari Bani Bakar, Bani Ijl, Bani Taim, Lati, Bani Tabi'ah, dan orang-orang Arab pinggiran, yang termasuk penduduk Hirah, dibentuk dan dikumpulkan di tempat bernama Alyas. Ya, jadi lebih banyak lagi. Pokoknya orang-orang Arab Nasrani yang ada di pinggiran-pinggiran Arab itu bergabung membantu Persia untuk melawan kaum muslimin.
ya, lawan kaum muslimin. Intinya, ya, intinya masih dipimpin oleh Khalid bin Walid, pasukan kaum muslimin. Terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara dua pasukan, ya, pasukan muslimin dan pasukan Nasrani gabungan tersebut. Tetap ya pasukan muslimin yang memimpin menang di dalam peperangan tersebut, menyerang pasukan musuh secara bertubi-tubi. Akhirnya pasukan Persia tidak sanggup menahan gempuran tersebut, sehingga mereka pun terpaksa melarikan diri. Dan di dalam perang ini didapatkan ghanimah, ya, harta rampasan perang yang sangat banyak. Kata penulis, korban yang tewas dari pihak musuh dalam peperangan itu mencapai 70.000 orang. Jumlah yang sangat banyak, 70.000. Ya. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu memberikan komentar pada halaman 85, ya, karena takjub dengan kepemimpinan Khalid bin Walid, kata beliau, kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, singa kalian telah menerjang singa lain dan mengalahkannya. Adakah wanita lain yang bisa melahirkan orang seperti Khalid? Nah, ini saking hebatnya Khalid gitu. Sampai Abu Bakar berangan-angan, bisa enggak ini Khalid, penerus Khalid terlahir ke muka bumi ini. Saking ininya takjub dan menginginkan ada ya dari wanita-wanita kaum muslimin yang melahirkan ya, orang seperti Khalid. Kemudian setelah perang Alias lanjut lagi ke perang Hirah. Ini ibu kotanya ini. Ibu kota ya negeri boneka dari Persia ini. Pasca perang Alias, Khalid bin Walid bergerak menuju Hirah, ibu kota Irak Arab, ya, Irak Arab, untuk mendudukinya. Kepanikan hebat pun sontak melanda Persia. Wali kota Hirah, Al-Adzabah, mengumumkan kondisi darurat. Wali kota ini pun memerintahkan mereka berlindung di dalam benteng kota dan di balik dinding-dindingnya. Apa yang dilakukan Khalid? Khalid memblokade jalan keluar mereka. Diblokade. Sehingga dihancurkan pertahanannya Hirah tersebut. Intinya kalah lagi ya pasukan Persia. Akhirnya mereka menyerah dan menerima persyaratan membayar jizyah, yaitu upeti atau pajak. Ya. Khalid bersedia berdamai dengan syarat mereka harus menyetor jizyah sebesar 190.000 dirham setiap tahunnya. Ya, ini bisa dibaca ya. Sesudah membebaskan Hirah, Khalid mengerjakan sholat 8 rakaat dan hanya salam pada akhir rakaatnya sebagai wujud pengakuan terhadap karunia Allah yang telah diberikan kepadanya. Kemudian Khalid menjadikan kota Hirah tersebut sebagai markas pasukan kaum muslimin. Nah ini diantara kaum muslimin tatkala menguasai suatu daerah itu tidak ditumpas, malah diurus ya. Karena sebenarnya warga-warganya itu lebih suka sebenarnya dikuasai oleh kaum muslimin karena mereka tidak terzolimi. Ya. Adapun tatkala mereka di bawah kepemimpinan kekuasaan kerajaan Persia, mereka terzolimi. Ya, mereka terzolimi. Tapi tatkala di bawah kaum muslimin, mereka terurus. Ya, tidak ada kezoliman lagi. Kata penulis, Khalid membuat lembaga khusus yang menangani segala urusan kota bagi penduduknya, malah diurus. Menjaga hak-hak mereka dan mempersilahkan mereka untuk kembali bekerja di tanah-tanah dan tempat-tempat kerja lainnya. Semua kebijakan itu pada halaman 86 diberlakukan setelah kaum muslimin menyelamatkan penduduk kota ini dari kezaliman bangsa Persia sehingga mereka menjadi tenang karenanya. Jadi begitu ya. Menyelamatkan ya, malah menyelamatkan, menaklukkan artinya menyelamatkan dari kezaliman ya negara-negara tirani tersebut. Nah, uniknya tatkala penduduk negeri-negeri yang berseberangan dengan Hirah mengetahui pengelolaan masyarakat di Hirah yang sangat baik tersebut,
mereka pun berdatangan dan meminta perjanjian damai kepada Khalid. Nah, jadi malah taklukkan juga kami gitu. Karena kami ingin diurus oleh kaum muslimin. Diurus oleh kaum muslimin. Komandan pasukan muslim yaitu Khalid bin Walid itu mau menerima dengan syarat mereka mau membayar jizyah. Intinya itu. Nggak apa-apa nanti kami urus, yang penting bayar jizyah. Bayar jizyah. Upeti. Kayak pajak begitu ya. Tapi nggak zalim. Kemudian setelah Hirah, kemudian Khalid bin Walid bergerak ke utara Irak. Itu di Ambar. Ya. Dan menugaskan Al-Qa'qa' bin Amr untuk mengurus Hirah yang tadi ditinggalkan. Ini pada bulan Rabiul Tsani, berarti bulan berikutnya. Ya. Ini ringkas di sini di Ambar. Kemudian pembebasan Ain Namir. Ain Namir ini juga mudah perang di situ. Khalid bin Walid dengan amat mudah mengalahkan mereka setelah menawan panglimanya, Iqah bin Abu Iffah. Ini mudah ini. Ini tentu kaki tangan Persia ya. Ini orang-orang kota-kota di sekitar Irak ini kan pasukan-pasukan Persia di situ yang menguasainya. Jadi pasukan muslimin datang untuk membebaskan mereka. Warga aslinya gitu. Warga yang tinggal di situ, masyarakat yang tinggal di kota-kota tersebut. Yang ke-10, perang Farad. Ya, pada halaman 88 ini terjadi pada bulan Zulqa'dah. Berarti Jumadil Ula, Jumadil Akhirah, ya, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. Beberapa bulan setelah itu. Ya. Khalid bin Walid bersama pasukannya ke Farad. Ya, jadi dalam satu rangkaian perjalanan subhanallah berangkat dari Madinah, pasukan kaum muslimin dalam jumlah besar, ini tidak balik-balik, tidak pulang-pulang, ya, langsung ya membebaskan banyak wilayah dalam satu kali perjalanan, ya. Jadi biasa ya kalau ya terutama di masa kepemimpinan Abu Bakar ini, jadi dalam satu kali perjalanan pasukan itu tuh langsung membebaskan banyak wilayah. Nanti pada zaman Umar itu nanti baru ada mekanisme pencatatan pasukan yang sedang berperang. Setiap 4 bulan itu dipulangkan. Ya, setiap 4 bulan itu dipulangkan. Maksimal seorang pasukan itu bersafar untuk pergi berjihad itu 4 bulan. Karena ini istri-istri itu nggak kuat ditinggal selama 4 bulan. Jadi suatu ketika, nanti ini mungkin akan datang pembahasannya di zaman Umar, suatu ketika tatkala Umar berjalan-jalan di sudut-sudut kota Madinah, di malam hari beliau mendengar ada seorang wanita yang bersedih, kemudian bersenandung, bersyair, ya, yang mengatakan bahwasanya akan kerinduannya kepada suaminya yang telah lama pergi berjihad. Ya, katanya yang kurang lebih maknanya adalah, ya, seandainya saya tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya ranjang ini akan bergoyang. Itu maksudnya. Maksudnya seandainya ada kan namanya wanita juga ada hasrat gitu, kalau terlalu lama tidak ditemani oleh suaminya, mungkin dia bisa berzina dengan lelaki lain. Tapi karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghalangi itu semua. Nah, mendengar kesedihan wanita tersebut, ya, akhirnya Umar membuat kebijakan untuk mencatat, ya, pasukan-pasukan yang berperang. Si fulan ini berangkat kapan? 4 bulan kemudian harus pulang, jangan lebih dari itu. Pokoknya pulang, setiap 4 bulan itu di rolling, ya, di rolling digantikan dengan pasukan yang lain. Supaya jangan pergi, gitu ya, jangan pergi selama 1 tahun penuh. Ini kasihan tidak ada yang mengurus keluarganya. Nanti mungkin akan datang pembahasannya. Ya. Tapi kita masih di zaman Abu Bakar ini ceritanya. Jadi setelah itu ke kota Farad. Ke Farad. Ini
Kota Farat ini terletak di perbatasan Syam, Irak, dan Jazirah Arab. Nah ini, Syam itu kan masuk Romawi, Irak itu Persia, dan Jazirah Arab. Nah ini terkumpul pasukan yang sangat banyak. Nih pasukan gabungan. Sebagian Romawi ada, Persia ada, orang-orang Arab ada. Bersatu untuk melawan kaum muslimin. Ya. Intinya kembali lagi Khalid yang memimpin pasukan, melancarkan serangan, ya. Perang sengit tetap berlangsung, tetapi pada akhirnya ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala pasukan kaum muslimin meraih kemenangan yang gemilang. Ya. Perang ini terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 12 Hijriah. Jumlah prajurit musuh yang terbunuh sekitar 100.000, lebih banyak lagi. 100.000 ya, ini manusia semua. Manusia semua. Iya, jadi itu ya akhir dari peperangan yang dipimpin oleh Khalid ketika membebaskan wilayah Irak. Setelah itu ya Khalid dikirim menuju Syam. Khalid dikirim menuju Syam. Ya. Jadi di saat yang bersamaan, tatkala pasukan Khalid bin Walid itu membebaskan wilayah Irak, Abu Bakar mengirim beberapa pasukan menuju Syam untuk membebaskan wilayah Syam. Kalau Syam ini di bawah kekuasaan Imperium Romawi. Jadi dibagi-bagi ya. Dibagi-bagi. Nah, kalau di Syam di halaman 89 ya, di halaman 89 ini dimulai pada bulan Safar tahun 13 Hijriah. Ya, Khalifah Abu Bakar itu menyiapkan 4 pasukan, 4 kelompok pasukan. Ya. Kelompok pertama ya dipimpin oleh Abu Ubaidah Ibnul Jarrah radhiyallahu an. Ini ditugaskan untuk membebaskan Hims, halaman 89. Kelompok kedua dipimpin oleh Yazid bin Abu Sufyan radhiyallahu an untuk membebaskan kota Damaskus. Ini semuanya Syam ini. Yang ketiga, kelompok yang dipimpin oleh Syurahbil bin Hasanah radhiyallahu an. Ini untuk membebaskan Yordan kalau sekarang ya. Yordania. Yang keempat, Amr bin As membebaskan Palestina. Ini semuanya daerah Syam. Ya. Daerah Syam. Nah, ada empat kelompok yang diutus oleh Abu Bakar di masing-masing kota yang berbeda. Semuanya masuk wilayah Syam, di mana Syam ini di bawah kekuasaan Imperium Romawi. Di Syam ini Romawi Timur. Ya. Nah, strategi Romawi dia juga membagi pasukan menjadi 4 kelompok besar untuk menghadapi serangan kaum muslimin yang juga terbagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok. Ya. Intinya ya terjadilah namanya Perang Yarmuk pada halaman 13. Ini saya susun ulannya supaya bisa dipahami. Pada Jumat di akhir tahun 13 Hijriah, Perang Yarmuk ya. Ya. Nah, sebelum Perang Yarmuk terjadi, ini para komandan, 4 komandan ini menyadari bahaya yang bisa mencerai-beraikan kesatuan mereka. Kemudian akhirnya mereka ini mengirim surat kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk diberikan solusi. Abu Bakar pun mengatakan bahwasanya kalian masih sedikit, ya. Kalian 4 pasukan masih sedikit untuk melawan pasukan Romawi. Kalian tidak akan menang. Ya. Nah, dari situlah
Kemudian Abu Bakar mengirimkan pasukannya Khalid yang masih di Irak tadi untuk menyusul menuju Syam gitu. Jadi kalau Khalid bin Walid kan dia ditugaskan untuk membebaskan kota, dan tadi setelah perang Farad ditugaskan untuk menyusul ke Syam, ya, 4 pasukan di sana, ya, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Yazid bin Abu Sufyan, Syurah bin Hasanah, Amr bin As. Khalid meninggalkan kota Irak, kemudian diserahkan tugasnya kepada, ya, Al-Musanna bin Harithah Asy-Syaibani, ini di halaman 88 kalau ini, ya. Karena Khalid meninggalkan Irak menuju Syam, akhirnya Al-Musanna tadi yang menjaga Irak ternyata tidak sanggup karena ditinggalkan oleh Khalid. Ternyata tidak sanggup. Akhirnya jadi penaklukannya tidak utuh sebagaimana tadi yang saya katakan di awal, tapi nanti akan kembali ditaklukkan oleh Umar bin Khattab di masa kekhalifahannya. Jadi gitu. Jadi pasukan Khalid yang tadi sudah membebaskan banyak wilayah di Irak, dia pergi ke Syam untuk menyusul 4 kelompok tadi yang ditugaskan oleh, ya, Abu Bakar. Apa yang dilakukan Khalid? Dia dengan segera, dengan sangat cepat menuju Syam. Dari Irak menuju Syam, ini tentu jarak yang sangat jauh, ya. Kemudian Khalid ditunjuk menjadi panglima utama, membawahi 4 kelompok tadi. Ya, apa yang dilakukan Khalid? Dia menyatukan seluruh pasukan tersebut di bawah komandonya. Di bawah komandonya. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Romawi? Ya, dia juga menyatukan semua kelompoknya. Jadi ini peperangan yang sangat besar yang disebut dengan Perang Yarmuk. Ya, Perang Yarmuk. Khalid sampai di Syam itu pada bulan Rabiul Tsani. Jadi tadi Perang Yarmuk awalnya kaum muslimin menunggu dari bulan Jumadil Akhirah sampai 3 bulan. 3 bulan gitu baru datang pasukannya Khalid bin Walid dan pasukannya, ya. Sehingga jumlah pasukan kaum muslimin itu 36.000. 36.000, sedangkan pasukan Romawi 240.000. Subhanallah. Hampir 10 kali lipat. 240.000 pasukan Romawi. Kalau kita lihat, kalau kita bayangkan ini manusia yang sangat banyak, ya. 240.000 melawan 36.000. Ya. Terjadilah perang Yarmuk. Terjadilah perang Yarmuk yang sangat sengit. Ya. Mengetahui jumlah ini, ya, penulis membawakan sebuah perkataan, ya, pada halaman 92, ketika salah seorang prajurit mengeluh, kata prajurit tersebut, jumlah tentara Romawi sangat banyak, sementara jumlah kaum muslimin begitu sedikit. Ini kan jumlah yang sangat timpang, ya. Apa respon Khalid bin Walid? Jumlah pasukan muslim memang tidak banyak, dan jumlah pasukan Romawi juga tidak sedikit. Namun sungguh suatu pasukan itu bisa menjadi banyak dengan adanya pertolongan Allah. Dan ia bisa menjadi sedikit jika tidak mendapat pertolongan Allah. Maka kemenangan tidak bergantung dari jumlah pasukan. Luar biasa, ya. Ini pentingnya keyakinan yang dimiliki oleh seorang panglima. Panglima yang diangkat, pimpinan perang yang diangkat itu harus orang yang yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sesuatu yang biasa, ya, bagi Khalid bin Walid, bagi para sahabat lainnya semenjak Nabi SAW masih hidup. Ya. Ketika dulu pertama kali kita membahas perang pertama kaum muslimin, perang besar pertama itu perang Badar, itu kan 300 lawan 1000. Itu jumlah juga yang sangat timpang. Ya. 300. Jadi dulu kaum muslimin perang Badar 300. Nah, sekarang kalau perang Yarmuk, jadi puluhan ribu lawan ratusan ribu. Perang yang lebih besar, ya. Lebih besar. Dan biasa itu
Ya, perbedaan pasukan yang sangat jauh. Tetapi Khalid bin Walid mengatakan bahwasanya kemenangan itu tidak bergantung dari jumlah pasukan, tapi bergantung pada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditolong oleh Allah ya akan menang. Kalau tidak ditolong ya akan kalah. Karena itulah itu panglima itu selalu menanamkan di hati kaum muslimin, di hati pasukan, ya. Kayak ini kan pasukannya kan belum tentu semua adalah seorang sahabat yang pernah bertemu dengan Nabi. Bisa jadi dia orang yang baru masuk Islam, kemudian ikut di dalam peperangan. Jadi bisa jadi imannya tidak kuat dan seterusnya. Tapi panglima-panglima yang ditunjuk adalah dari kalangan sahabat yang memang imannya sudah kokoh, sudah teruji sejak zaman Nabi SAW mendampingi Nabi dalam berbagai peperangan. Kemudian kembali memimpin peperangan di zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ya. Intinya ya, 4 pasukan tadi itu dibagi oleh Khalid. Ya, ada pasukan bagian tengah gitu. Tengah, ada sayap kanan, ada sayap kiri, ada garis belakang. Jadi dikepung ini. Perang Yarmuk ini pasukan Romawi dikepung. Ya, strateginya Khalid, kita bagi pasukan kita, ada yang di tengah, ada yang di sayap kanan, ada di sayap kiri. Ya, jadi dikepung, ya, dikepung. Maka pada bulan Jumadil Akhirah ini peperangan dahsyat antara kaum muslimin dengan bangsa Romawi pun dimulai. Pasukan muslim menyerang pasukan Romawi habis-habisan dengan memperlihatkan bentuk dan ketakutan. Bahkan uniknya jumlah wanita muslimah ikut berperang. Ya, saya ulangi, bahkan sejumlah wanita muslimah ikut berperang pada perang Yarmuk ini. Di antaranya adalah Khawlah binti Al-Azwar radhiyallahu anha dan Juwairiyah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha. Kata penulis, adapun kejatuhan pasukan Romawi di medan pertempuran ini diakibatkan oleh strategi mereka sendiri. Karena gimana strateginya Romawi itu? Tentara Romawi itu mengikat diri satu sama lain, ya. Jadi setiap 7 orang itu mereka mengikat, saling mengikat, ya. Supaya apa? Supaya tidak lari dari medan peperangan. Supaya tidak lari dari medan peperangan. Jadi diikat. Akhirnya kalau ada yang jatuh satu, jatuh semua. Ada yang jatuh satu, jatuh semua. Ya. Akhirnya berdampak pada rusaknya kesatuan pasukan mereka. Intinya kaum muslimin pada perang Yarmuk ini, perang yang besar ini yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, ya, dengan membawa pasukan kaum muslimin sebanyak 36.000, ini kembali dimenangkan oleh Khalid bin Walid. Ya. Khalid bin Walid. Inilah perang terakhir, ya. Perang terakhir yang terjadi di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian, ya, jadi di ujung sebelum perang Yarmuk ini benar-benar berakhir, ini bertepatan dengan, ya, akhir masa jabatan Abu Bakar radhiyallahu anhu karena beliau wafat. Karena beliau wafat di akhir-akhir perang Yarmuk ini. Ya. Jadi sesaat sebelum perang Yarmuk ini selesai, para pasukan mendapatkan kabar dari kota Madinah bahwasanya Abu Bakar itu wafat. Abu Bakar itu wafat. Ya. Di bulan Jumadil Akhirah ini, 13 Hijriah ini, Abu Bakar wafat. Sedangkan pasukan kaum muslimin masih berada di perang Yarmuk. Nah, sesaat sebelum perang Yarmuk selesai, itu ada kabar dari Madinah bahwasanya Abu Bakar wafat dan digantikan oleh Umar bin Khattab sebagai khalifah. Nah, uniknya, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, dia langsung mencabut Khalid bin Walid sebagai panglima. Langsung mencabut Khalid bin Walid sebagai panglima. Ya.
Tentu keputusan dari Umar bin Khattab ini banyak disesalkan oleh kaum muslimin karena bisa panglima yang sehebat Khalid bin Walid itu malah diturunkan gitu. Ya. Padahal Khalid bin Walid itu tidak pernah kalah di dalam peperangan yang dia pimpin. Gak pernah kalah. Gak pernah kalah. Tapi di antara alasan Umar bin Khattab ini disampaikan oleh penulis di sini bahwasanya alasan pengunduran diri Khalid atau dimundurkan oleh Umar bin Khattab adalah agar tidak timbul fitnah di kalangan umat Islam terkait peperangan hebat tersebut. Di mana perang yang menentukan nasib dan takluknya negeri Syam di tangan kaum muslimin. Ya. Artinya khawatir kaum muslimin itu kemudian berbuat hulu gitu, melampaui batas, ya berlebih-lebihan terhadap Khalid bin Walid, ya. Oh ini kemenangan kaum muslimin ini berdasarkan apa? Karena jasa Khalid bin Walid sebagai panglima itu kan bahaya itu kan, bahaya. Ya. Alasan lainnya agar setiap muslim bisa memahami bahwasanya kemenangan itu dapat diraih karena anugerah Allah, bukan karena kepemimpinan Khalid semata. Ya. Itu alasan Umar bin Khattab. Khawatir kaum muslimin kemudian bergantung pada diri Khalid. Kalau ada Khalid kita menang. Kalau nggak ada Khalid, kita kalah. Itu. Khawatirnya begitu, ada pemahaman-pemahaman seperti itu. Sehingga mengurangi rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah itu, yang pertama kali dilakukan oleh Umar, ya, itu langsung mencopot Khalid bin Walid. Ya. Panglima yang agung, panglima yang sangat hebat dalam menyusun strategi dan memimpin peperangan. Ya, dan beliau pada akhirnya itu tidak syahid ya. Tidak syahid di medan pertempuran. Khalid bin Walid itu walaupun beliau selalu memimpin peperangan, hadir di dalam banyak peperangan, pada akhirnya beliau meninggal di tempat tidurnya, ya, dalam keadaan sakit, ya. Jadi padahal mesti beliau berangan-angan, ya. Namanya kaum muslimin itu, ya, apa namanya? Kenapa mereka bisa bersemangat untuk ikut berperang? Ya karena pilihannya ada dua. Pilihannya ada dua. Menang dengan mulia, mati syahid, itu aja. Kalau bisa malah mati syahid gitu kan. Kalau bisa malah mati syahid. Karena ada keutamaan janji Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar bagi orang yang mati dalam pertempuran. Ya, selesailah ya perang-perang yang terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Terakhir ya. Pemilihan khalifah pengganti. Ya. Ya, sebelum Abu Bakar radhiyallahu anhu wafat, ya, beliau sakit keras dan beliau menyadari bahwa saja mungkin ini adalah ujung kehidupan beliau. Akhirnya beliau berpikir keras, siapakah kiranya yang bisa menggantikan beliau untuk menjadi khalifah berikutnya. Tentu beliau dari dulu sudah terpikir ya bahwasanya yang paling berhak untuk menggantikan beliau adalah Umar bin Khattab karena banyaknya hadis-hadis dari Rasulullah SAW yang menerangkan tentang keutamaan Umar bin Khattab. Ya, namun Abu Bakar menyadari bahwasanya tidak mungkin beliau ya serta-merta menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantikan beliau. Apa yang beliau lakukan? Beliau ada meminta musyawarah kepada para sahabat yang lain. Ini bisa dibaca ya, saya ringkas saja. Beliau meminta pandangan dari Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, ya. Dan beliau beliau berkata, bagaimana pendapatmu tentang Umar bin Khattab? Ya. Para sahabat yang dimintai pendapatnya semua mengatakan bahwasanya memang tidak ada yang lebih berhak untuk menggantikan engkau wahai Abu Bakar kecuali Umar bin Khattab. Ya, kecuali Umar bin Khattab. Akhirnya Abu Bakar kemudian menunjuk ya Umar bin Khattab sebagai pengganti beliau. Ya. Apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq? Beliau memanggil Utsman bin Affan, memintanya untuk menulis wasiat. Ya, pada halaman 96 sampai 97 itu beliau menulis surat wasiat menunjuk Umar bin Khattab. Ini bisa dibaca. Intinya kata beliau di dalam salah satu kalimat dalam wasiat tersebut,
aku menyerahkan jabatan khalifah untuk menangani urusan kalian setelahku kepada Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab menggantikan Abu Bakar, ya, di ujung kehidupan beliau. Akhirnya masa wafatnya Abu Bakar di halaman 98, itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terus mengalami sakit hingga 15 hari setelah pembayatan Umar bin Khattab. Jadi setelah Umar bin Khattab menjadi khalifah, Abu Bakar wafat 15 hari kemudian. 15 hari kemudian. Ini Masya Allah kalau kita baca ini, kalau sempat dibaca di halaman 98 dan seterusnya 99 ini ada kisah yang menarik ya tentang proses wafatnya Abu Bakar tatkala beliau menghadapi sakaratul maut ya di hadapan putrinya Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Radhiyallahu anha. Kata Umar mengetahui Abu Bakar wafat, semoga Allah merahmati Abu Bakar. Sungguh dia benar-benar membuat lelah orang sesudahnya. Dia benar-benar membuat lelah orang setelahnya. Maksudnya adalah Abu Bakar ini ya luar biasa, Masya Allah ya, luar biasa. Peran-perannya itu membuat orang-orang setelahnya itu gimana cara meneruskan ya amalan Abu Bakar ini sangat sulit untuk kita teruskan. Terlalu besar peran Abu Bakar. Ini kesulitan kayaknya kita meneruskan, tapi ya karena itu adalah amanah sebagai khalifah, maka Umar ya berusaha untuk melanjutkan. Maka Abu Bakar pun wafat. Wafatnya yaitu tanggal Senin malam. Tanggal 21 Jumadil Akhirah. Di halaman 99 dikatakan Abu Bakar wafat tanggal 21 Jumadil Akhirah 13 Hijriah. Jadi 2 tahun setelah Nabi wafat. Ya, 2 tahun setelah Nabi wafat. Ya, kalau Masehinya di sini 13 Agustus 634 Masehi. Bulan depan. Bulan depan 13 Agustus 634 Masehi. Ya. Untungnya tidak ada yang peringati haul Abu Bakar ya. Karena bulan depan pasti rame ini. 13 Agustus 634 Masehi. Maka Abu Bakar pun wafat ya, dalam usia beliau 63 tahun, beliau memimpin kaum muslimin sebagai khalifah selama 2 tahun 2 bulan. Akhirnya Abu Bakar jenazahnya dimandikan oleh istri beliau Asma binti Umais radhiyallahu anha. Kemudian Umar yang memimpin salat jenazahnya. Lalu Abu Bakar dikebumikan di kamar Aisyah di samping makam Rasulullah SAW dengan posisi kepala berada di sisi pundak beliau. Jadi di samping jenazah Nabi, kuburan Nabi, di posisi kira-kira sekitar pundaknya Nabi, itu kepalanya Abu Bakar. Ya. Dengan wafatnya Abu Bakar tertulis maka Khalifahan Umar bin Khattab pun dimulai. Seperti apa sebenarnya Umar yang menangani urusan kaum muslimin sebagai Abu Bakar? Mari kita telusuri sebagian perjalanan hidup sosok yang ini pada episode berikutnya. Insyaallah berikutnya kita akan masuki ya pembahasan tentang sahabat yang mulia yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka selesai pembahasan kita dari Abu Bakar, banyak sekali pelajaran yang bisa kami beliau ketika pertemuan beliau kalau mendampingi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di masa ketika beliau menjadi pemimpin kaum muslimin. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Allah Subhanahu Wa Taala yang memberkahi kita semua. Sekian ya pembahasan kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah yang fa'ala malam tanazilna ilmah. Ya, saya kembalikan ke Mas Nanda. Silakan Mas Nanda. Alhamdulillah, syukran jazakumullah khairan atas penjelasannya. Masya Allah, di bab perang ini sangat menarik ya. Sayangnya mungkin saya pribadi juga cukup sulit mengikuti karena banyaknya kejadian yang sangat luar biasa. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan dari penjelasan Ustadz tadi? Monggo, Paman.
terima kasih Nanda. Terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Ada satu pertanyaan, Ustaz. Tadi disebutkan bahwa Khalid bin Walid melakukan sholat 8 rakaat dengan 1 salam setelah melakukan sholat negeri. Nah, ini sebenarnya sholat apa? Terus apakah hal ini boleh kami tirukan, misalkan mendapat sebuah kemenangan, anggaplah dalam bisnis, dalam belajar, atau bagaimana? Begitu, Ustaz. Iya, baik. Wallahu alam, sholat apa sebenarnya yang dilakukan oleh Khalid bin Walid ini? Tapi yang zahir, yang yang zahir, yang nampaknya seperti itu adalah ya sholat sholat sunnah mutlak saja, sholat sunnah biasa, bukan sholat sunnah itu kan ada 2 jenis ya, sholat sunnah muqayyad, ada tertentu, sholat duha, sholat rawatib dan seterusnya, atau sholat sunnah mutlak yang dilakukan begitu saja, 2 rakaat, dan beliau melakukan 8 rakaat ya sebagai bentuk syukur aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh saja kita melakukan seperti itu, yang penting bukan dijadikan dianggap sebagai sunnah Nabi yang kemudian dilakukan terus-menerus atau dianggap sebagai suatu syiar Islam. Tapi kita bisa bersyukur dengan berbagai cara. Afwan Ustaz, suaranya agak putus-putus. Baik ya. Cek 1 2 3. Jelas ya? Alhamdulillah. Jadi yang nampak beliau hanya melakukan sholat sunnah mutlak saja. Ya, sholat sunnah mutlak saja. Ya, tidak terikat oleh sholat tertentu. Gitu. Jadi ini adalah bentuk wujud syukur, ya, karena kemenangan dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kaum muslimin, dan wujud syukur itu bisa berbagai macam, ya, dengan ibadah dan seterusnya, ya bisa dengan sholat, ya, karena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi ditambah ibadahnya. Tetapi kemudian ya jangan kita jadikan sebagai suatu sunnah secara khusus. Oh, kalau menang ya dalam suatu peperangan, apalagi menang dalam suatu perlombaan begitu ya, kemudian kita sholat 8 rakaat ya, sepengetahuan saya tidak ada sunnah ini secara khusus. Ini mungkin sholat sunnah ya salah satu wujud ya, wujud yang dilakukan oleh Khalid bin Walid karena karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu kita bisa melakukan bentuk-bentuk ibadah yang lain. Baik. Baik. Semoga menjawab ya, Paman. Terima kasih, Ustaz. Baik. Intinya bisa ditutup saja, Ustaz. Oke. Baik, jazakumullah khairan ya atas partisipasi teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kegiatan kita, memberkahi umur kita. Seterusnya kita cukupkan majelis kita. Saya tutup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Khair, ya saya pamit ya. Iya, Ustaz.